Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam program Sarmada. Sajian ringan hikmah Ramadan. Jadi Sarmada, Prof. Sarmada itu kan dari bahasa Arab. Nah, apa tuh, Prof? Artinya forever. Forever. Sarmada itu keabadian, selamanya Ya, berarti jadi ya. program ini akan abadi. Abadi. Jadi tidak hanya bulan Ramadan. Nanti mungkin ada akronim lain di bulan Syawal dan bulan-bulan yang Dalam lainnya. Al-Qur'annya itu sarmadan ila yaumil qiyamah. Jadi sampai H-1 kiamat pun terjadi gitu kalau kata ini. Sarmada akan tetap ada. Memberikan sajian-sajian yang ringan tapi penuh dengan kedalaman makna begitu. Jadi Sarmada ini para pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah program yang digagas oleh Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya di bawah komando Buya Mujib, Dr. Andes Abdul Mujib ya, MAG. Doktor ya, karena alhamdulillah sudah melewati satu fase gitu ya, satu fase lagi untuk menjadi seorang doktor begitu. Para pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Solahuddin MA. Beliau adalah guru besar di bidang ilmu dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian secara struktural juga beliau diamanahi sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah, bikhair. Bikhair ya. Prof, tema yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini adalah Ramadan, kinerja dan kesejahteraan. Kinerja ya. Kinerja dan kesejahteraan. Nanti kita akan mengulas tentunya dengan ringan-ringan saja, tapi berbobot, ringan tapi berbobot begitu. Sarmada ya. Sarmada kan itu ya. Apa sih hubungan antara Ramadan, kinerja dan kesejahteraan? Sebab tentu kita meyakini sebagai seorang muslim meyakini bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan keajaiban-keajaiban, penuh dengan keberkahan-keberkahan, penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, penuh juga dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Ada kemenangan besar yang dinantikan oleh kita semua selaku umat Islam yang melaksanakan berbagai perintah amalan-amalan selama bulan Ramadan. Nah, tentunya pada saat kita ingin mencapai kemenangan tersebut harus penuh dengan etos kerja yang luar biasa. Sebab nantinya kesejahteraan tentunya akan berhubungan dengan bagaimana komitmen dan konsistensi kita berkaitan dengan kinerja kita selama bulan Ramadan ini. Baik yang berkaitan dengan kepentingan duniawi maupun tentunya kebahagiaan yang orientasinya untuk kehidupan ukhrawi. Baik, kita akan mulai dengan satu pertanyaan, Prof. Pertanyaan pertama, apa sih, Prof, hubungannya antara Ramadan, kinerja dan kesejahteraan? Kesejahteraan ya. Pertama saya mohon izin ya, saya tidak pakai batik. Karena tahu saya topik yang disodorkan ini kinerja. Jadi kalau kinerja itu pakainya harus seperti ini. Menampilkan. Iya. Kalau batik itu pesta, bukan kinerja. Itu hajatan, kalau batik untuk hajatan. Salah deh. Tapi nggak apa-apa. Hostnya harus pakai batik. Karena host itu harus vista kan, harus pesta. Harus pesta ya, Bro. Baik ya. Memang sepintas ya keluhan publik ya. Begitu tiba Ramadan, masyarakat muslim tiba-tiba lemah, letoy gitu ya. Jadi seolah-olah Ramadan itu identik dengan kemalasan, prestasi, dengan kinerja rendah gitu ya itu. Nah, ini mungkin yang harus dijelaskan gitu ya. Dan faktanya kan sejarah Ramadan itu penuh dengan nilai-nilai perjuangan ya. Fase sejarah Nabi itu penuh dengan
prestasi-prestasi luar biasa sepanjang Ramadan ya, sejak perang pertama sampai selanjutnya. Bahkan kemerdekaan bangsa kita juga di bulan Ramadan itu. Ini menunjukkan sebetulnya ada spirit penting ya dari bulan Ramadan ini untuk kinerja. Gitu. Jadi Ramadan itu tidak identik dengan kelemahan, ketertinggalan, apalagi kemalasan gitu ya. Maka itu ada hadis yang banyak disoroti ya tentang tidurnya orang berpuasa itu berpahala tinggi. Berpahala ya. Itu jadi dalil. Dalil dan dalil untuk rendahnya kinerja. Betul, Bro. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita rasakan ya, tubuh kita ini selama berpuasa itu justru di situ ada mengalami refreshment, penyegaran. Kalau sel-sel tubuh kita itu mengalami peremajaan, di mana sel-sel mati itu dimakan oleh kekuatan-kekuatan di dalam yang merasa kurang asupan itu. Nah, sehingga kita ini sebetulnya lebih fit di bulan puasa itu mestinya. Maka dengan adanya puasa itu kan ibarat madrasah ya, atau mungkin TC ya, training center gitu itu. Jadi di sini di camp, taruhlah kemarin kita melihat penampilan Persib begitu bagus. Ya, betul. Nah, penampilan Persib begitu bagus itu setelah dia mengalami TC ya. Betul. Ada training dulu. Ada training itu dan dipusatkan di sebuah tempat. Dan itu dengan dengan riyadhah ya. Dengan exercise yang luar biasa. Nah, Ramadan ini dengan puasanya, dengan tarawehnya, dengan tadarusnya, itu adalah riyadhah nafsiyah untuk membangun integritas diri ya, sehingga nanti ini akan merefleksi pada profesi masing-masing. Nah, sehingga dengan mengalami atau menempuh berbagai exercise riyadhah selama Ramadan ini, nanti kita ini akan keluar dari Ramadan ini menjelma menjadi pribadi-pribadi yang tinggi gairah profesional, kinerjanya semakin bagus gitu ya itu. Jadi sebetulnya bukan dengan one prestasi tapi dengan kinerja hubungannya, dan otomatis kalau kinerja itu bagus pasti kesejahteraannya tinggi ya. Dalam konsep saya yang namanya profesionalisme ya. Profesionalisme itu 3 cirinya ya. Pertama, berkeahlian. Jadi kalau kita dosen gitu ya, maka mengajar itu dengan penuh keahlian. Disiapkan segalanya, materinya, metodologinya dan seterusnya. Yang kedua itu berkesungguhan. Jadi tidak asal-asalan. Ada jahada ya. Ada komitmen, ada dedikasi, ada itu kuat. Nah, dan yang terakhir ini yang penting. Kalau sudah berkeahlian, berkesungguhan, pasti berbayaran tinggi. Nah, itu. Nah, itulah profesional. Berdampak ya. Iya. Jadi itu otomatis. Nah, kadang-kadang kita ini bermimpi berbayaran tinggi begitu. Tetapi tidak berkeahlian dan atau tidak bersungguh-sungguh. Itu gimana bisa itu? Itu mimpi di tengah siang bolong ya itu. Jadi otomatis itu ya, Ramadan ini memompa kinerjanya terbangun, pasti kesejahteraannya dapat gitu ya itu. Saya kira ini ya, kalau kita lihat ujung atau ultimate goal ya, puncak tujuan akhir ibadah Ramadan dengan segala bentuk ibadahnya itu kan ujungnya la'allakum tattaqun. Nah, orang yang bertakwa itu ya, itu di dalam Ali Imran misalnya ayat 16, 17 ya.
sebelum syahidallah itu. Ya. Nah, itu kan digambarkan orang yang bertakwa itu pertama as-sabirin. Ya. Ya. Nah, kita lihat ini di bulan Ramadan ini kan Bulan penuh kesabaran juga, Prof. Uji kesabaran. Ya, betul. Ini uji kesabaran. Ya. Uji nyali kesabaran ya ini selama Ramadan ini. Dan kita relatif berhasil. Ya. Saya percaya ini semua umat Islam yang menempuh ibadah Ramadan dengan baik dari siamnya, qiyamnya, tadarusnya dan lain-lain sampai ke sedekahnya, itu pasti itu karena kesabaran yang cukup gitu. Maka pasti itu selama 30 di training kesabaran, Ya. itu pasti dia menjadi pribadi sabar gitu. Nah, yang kedua itu adalah as-shadiqin. As-sabirin was-shadiqin. Shadiqin ini artinya orang yang benar, yang jujur ya. Nah, maka ini langsung aja ya tentang aspek-aspek ini ya, aspek-aspek kinerja ini. Jadi bagaimana kita ini membangun kinerja ya itu pertama yaitu tadi kesabaran ya. Terus tingkatkan kesabaran ya. Nah, maka kita ini bersabar mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan esok hari. Mempersiapkan tenaganya, mempersiapkan bahannya, mempersiapkan segala macamnya ya. Kalau kita dosen ya atau kita misalnya staf administrasi, maka itu dipersiapkan segalanya dengan penuh kesabaran. Nah, itulah maka nanti ketika melakukan kerjaan kita itu pasti bagus ya itu. Kan itu ada ayat ini ada ayat itu Al-Isra berapa 84 itu yang berbunyi ini. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap orang itu beramal, beraktivitas, berkegiatan sesuai dengan bawaannya, sesuai dengan format dirinya. Ya. Syakilah itu kan dari syaklun ya. Syaklun itu kan bentuk ya. Nah, syakilah itu ya formatnya, bentuknya, modelnya. Mungkin juga kecenderungannya, mungkin juga kinerjanya, format ini. Nah, maka kalau orang itu sebelum Ramadan mengalami penurunan kinerja, ya, taruhlah kalau flash disk itu ada banyak virus-virusnya, mungkin ada sektor-sektor yang rusak, gitu ya. Itu kan perlu diformat ulang. Nah, do you want to format this flash disk? Maka inilah selama Ramadan ini diformat ulang dari kita ini. Maka yang kemarin itu aspek-aspek yang lemah, kesabarannya lemah, kejujurannya lemah, ya. Mungkin kepatuhannya, kedisiplinannya lemah, mungkin solidaritasnya lemah, mungkin munajatnya lemah. Itu selama Ramadan ini dikuatkan lagi, diformat ulang ya. Maka selama 30 hari itu cukup untuk memformat ulang sistem diri kita ini ya, supaya nanti keluar dari Ramadan itu menjadi mengalami Syawal ya, mengalami peningkatan ya, kinerja kita ini, atau kembali kepada fitrah itu, yaitu yang kinerjanya full bagus itu ya. Fitrah itu jadi orisinal lagi ya, sudah bersih dari error-error, bersih dari noda-noda, penyakit-penyakit ya, karena sudah diformat ulang. Maka seluruh sektor diri kita ini sudah terformat ulang dan sudah bagus ya, mindsetnya sudah bagus ya, soft skillnya sudah bagus, kemudian keterampilan hard skillnya juga sudah bagus, semuanya sudah terformat ulang sehingga kinerjanya pasti lebih bagus ya. Dan yang penting di sini ujung ayat ini ya, farabbukum huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu maha tahu
siapa yang paling pas ada dalam koridor petunjuk. Nah, Tuhan itu maha memperhatikan. Tuhan itu kan zat yang maha apresiatif. Itu syakur dalam bahasa Asmaul Husna ya. Syakur itu artinya apresiatif, sangat menghargai. Nah, setiap orang itu Allah hargai sesuai kinerjanya. Itu. Bima kuntum taksibun. Sesuai dengan apa yang kalian tunjukkan, kinerja yang kalian tunjukkan. Jadi, tunjangan itu sesuai dengan kinerjanya ya, Prof ya. Remunerasi itu seberapa besar ya sesuai bima kuntum taksibun. Jadi kinerja ini. Nah, Allah maha melihat. Dan Allah nggak usah khawatir Allah salah. Tuh. A'lamu. Karena Allah itu kan disebut Qadir. Ya. Qadir itu banyak kita menerjemahkan dari maha kuasa. Padahal sebetulnya lebih dari itu. Qadir itu artinya maha mengukur. Maha cermat ukurannya. Sekecil apapun pasti terukur gitu terukur dan terimbal gitu, reward. Pasti ada balasannya gitu ya, Bro. Dan kadang-kadang kita ini khawatir, wah, jangan-jangan ini kinerja saya tidak diperhatikan oleh atasan. Padahal Allah Maha tahu itu. Jadi Qadir. Allah itu maha mengukur, maha cermat. Oh, ini orangnya kinerjanya seperti ini, maka layak diberi segitu. Dan bukan hanya layak sebetulnya. Pertimbangan Allah itu pertimbangan layak dan dampak. Ada orang yang berdoa ya, ingin mendapatkan return atau penghargaan yang bagus terhadap kinerjanya. Tetapi tidak kunjung kinerjanya itu mendapat honor ya. Honor itu honor. Honor itu kan dari bahasa Inggris. Honor itu artinya penghormatan. Nah, tidak mendapat penghormatan yang bagus gitu ya. Jadi honor saya itu letik saya geus toh-tohan juga itu padahal Allah itu dengan pertimbangannya Allah bisa mengukur ya. Orang ini kalau dikasih misalnya 5 juta akan berdampak apa terhadap dia, itu Allah tahu. Artinya ekses atau dampak pasca dia juga diukur gitu ya. Diukur oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin baik orang ini. Karena Allah itu menginginkan kebaikan untuk semua hambanya. Maka kalau ada kira-kira hambanya ini, kalau diberi 20 juta, itu akan berdampak tidak bagus. Jadi Allah malah tidak kasih. Sombong, malah takabur, lupa sama Allah. Jadi ditahan lah aja kasih sedikit aja gitu. Supaya dampaknya maslahat buat dia. Itulah penjabaran dari hadis yang mengatakan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah mencintai sebuah masyarakat, Allah kasih musibah, kasih cobaan. Nah, cobaan itu untuk untuk mengukur itu, untuk mengukur kesabaran orang. Nah, inna izoma jaza ma'izomil bala. Apakah balasan Allah itu besar? Itu berbanding lurus dengan tingkat cobaannya. Kalau cobaannya besar, balasannya besar. Mengapa begitu? Karena semakin besar cobaan, semakin tertantang kita untuk bersabar. Semakin tinggi kesabaran, semakin besar balasan dari Allah. Kalau cobaannya kecil, kesabarannya kecil, balasannya juga kecil. Nah, kesabaran inilah kinerja itu. Nah, jadi kalau kita ini melakoni kinerja pekerjaan kita, profesi kita dengan penuh kesabaran, nah, itu pasti kinerjanya bagus dan akan berbanding lurus dengan kesejahteraan bagus, itu ya. Kesejahteraannya pasti bagus. Dan mungkin di sini perlu juga direvisi pemahaman tentang sabar. Karena kadang-kadang sabar itu ada yang memaknai itu terlambat, terbelakang, tinggalin seelehan, bukan elegan ya, tapi elehan dan elegan. Santri itu sedang di asrama itu, itu geus adzan ke masjid, nah itu sabar tuh, sabar jadi. Nah, padahal kalau kita ingin mengukur kesabaran itu kita lihat, kalau di masjid itu yang paling depan sopnya itulah yang sabar. Jadi bukan yang paling belakang sopnya yang sabar itu. Nah, kalau sedang berperang, frontliner itulah orang-orang yang sabar, yang paling depan. Jadi bukan yang paling lambat,
bukan yang di belakang. Yang di belakang. Itu kaum munafikin yang kecut-kecut itu mau perang mau ada di belakang, sudah setengah perjalanan balik lagi, balik kanan lagi. Bukan itu yang sabar. Jadi yang sabar itu yang terdepan. Jadi sabar itu bukan terbelakang tapi terdepan. Ya. Bukan takut tapi berani. Ya, juara jadi yang juara yang terdepan, yang gajinya yang paling besar, yang remunerasinya paling tinggi, itu udah sabar gitu. Jadi yang sabar itu yang juara. Yang juara. Makanya Jawa Barat ini kan juara lahir dan batin. Nah, itu karena ingin kesabaran. Cerminan kesabaran ya. Iya. Sebagai masyarakat. Saya kemarin taraweh di Pakuan itu, saya jelaskan dari Pak Gubernur sama masyarakat Jawa Barat ini sudah cukup bersabar menghadapi COVID. Sehingga ini Allah ini menghargai kita dengan rezeki luar biasa. Karena kesabaran itu. Kesabaran. Berbuah jadi kesejahteraan yang luar biasa. Jadi baik pemirsa FDK Channel yang dimuliakan oleh Allah, tadi disampaikan bahwa Ramadan itu syahrut tarbiyah gitu ya. Bulan pendidikan di mana kurikulumnya sangat lengkap, madrasahnya juga sangat lengkap. Mungkin bagi kita syahrul dakwah. Syahrul dakwah. Bagi kita bukan syahrut tarbiyah, itu fakultas sebelah mungkin ya. Kurikulumnya lengkap, kemudian praktik-praktik ujiannya juga lengkap, praktik kesabaran, praktik kesungguhan gitu ya Prof ya, dan praktik-praktik yang memang bisa mencerminkan bagaimana meningkatnya kinerja kita. Sehingga tadi disampaikan bahwa ketika kinerja kita baiknya tentunya akan berbanding lurus dengan kesejahteraan yang didapatkan. Sebab tidak ada kesejahteraan yang tinggi tanpa kinerja atau etos kerja yang kuat atau tinggi juga. Artinya ketika seseorang mendapatkan tadilah remunerasi atau tunjangan kesejahteraan yang sangat luar biasa, yaitu berbanding lurus dengan kinerja yang disampaikan. Itulah hubungan antara Ramadan, kemudian kinerja dan kesejahteraan.